Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kamu dapatkan ketika kamu tes wawancara seleksi masuk organisasi di kampus. Baik itu organisasi intrakampus ataupun ekstra kampus, HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, DAM, Dewan Amanat Mahasiswa ataupun BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kamu dapatkan ketika kamu tes wawancara seleksi masuk organisasi di kampus. Pastiin ketika kamu sedang menjawab pada saat tes wawancara seleksi masuk organisasi di kampus, jawaban kamu sesuai dengan pertanyaannya. Dan yang kedua, tidak hanya jawaban saja yang dinilai, namun cara menjawab kita juga menjadi penilaian. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Kamu yang belum subscribe dulu di bawah, like, comment, subscribe, dan share dulu video ini ke teman-teman kamu yang juga akan melakukan tes wawancara seleksi masuk organisasi di kampus. Kira-kira bagaimana sih cara menjawabnya agar kita bisa dipertimbangkan masuk ke organisasi tersebut? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana sih teknik public speaking yang benar, teknik public speaking yang baik agar kita bisa keterima masuk di sana tanpa perlu pertimbangan lagi. Ya, jadi yang dinilai itu bukan hanya jawabannya kita, tapi cara menjawab kita dan etika serta sopan santun kita ketika menjawab, ketika berhadapan dengan mereka, itu juga menjadi penilaian penting. Jadi pastiin, perhatikan diri kamu, perhatikan jawaban kamu, dan perhatikan cara pengucapan kamu ketika kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat seleksi masuk organisasi tersebut. Pertanyaan pertama, perkenalkan diri Anda. Ketika kita ditanya perkenalkan diri kita, maka jawablah tentang dirimu sendiri, tentang diri kita sendiri. Tapi sebelum menjawab, tips yang akan aku sampaikan adalah ingat, perhatikan penampilan ketika kita ingin menjawab. Oke? Ketika kita sudah pede atas penampilan kita, maka kita akan pede juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Perkenalkan Kak, nama saya Jihan Isra Rahab, biasanya dipanggil Jian. Saya mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam atau Jinayah. Saat ini saya semester 3B. Asal saya dari Medan. Pengalaman organisasi yang saya punya ketika di bangku SMA, sekolah menengah atas. Saya mengikuti beberapa organisasi di sana, salah satunya adalah Pramuka dan Rohani Islam, di mana saya mengambil bagian penting di organisasi ini. Yang pertama, saya menjadi bendahara di Rohani Islam dan sekretaris di keanggotaan Pramuka di SMA Negeri 5 Binjai. Itu saja Kak dari saya, terima kasih. Karena kita sedang seleksi organisasi, maka ketika kita memperkenalkan diri, kita harus kasih tahu sedikit saja bahwasanya kita pernah loh mengikuti organisasi di luar atau di sekolah kita dahulu. Jadi kita sudah ada pengalaman berorganisasi, makanya kita ingin masuk dan daftar di organisasi tersebut. Kak, aku nggak punya organisasi. Kalau kamu nggak punya organisasi, sampai di asal kamu aja. Atau kalau kamu punya kegiatan di luar dari kampus, kamu boleh ceritakan. Contohnya seperti, perkenalkan Kak, nama saya Jihan Isra Rahab, biasa dipanggil Jian. Saya mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam semester 3B. Asal saya dari Medan, kegiatan saya di luar dari kampus, saya sebagai anggota kerelawanan di Rumah Zakat Medan. Seminggu sekali saya melakukan aksi dan ikut serta dalam kerelawanan tersebut. Sampai situ saja. Atau kalau kamu punya kegiatan lain, kamu sebutkan aja apa kegiatan kamu di luar dari kampus. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Coba ceritakan kekurangan serta kelebihan yang Anda miliki. Kalau ditanya soal kekurangan dan kelebihan, pastiin jangan salah menjawab. Loh Kak, jangan salah menjawab seperti apa Kak? Kira-kira bagaimana Kak cara jawabnya? Nah, kalau kamu ditanya soal kekurangan dan kelebihan, pastiin kamu harus sesuaikan jawaban kamu sesuai dengan organisasi yang kamu masuki atau divisi yang ingin kamu masuki nantinya. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya nih, misalnya kita masuk di organisasi tersebut, di situ ada divisi bakat, minat dan bakat. Jadi ketika kita ingin masuk di divisi minat dan bakat, maka jawaban kita harus sesuai dengan divisi tersebut. Misalnya nih ya, contohnya kelebihan dan kekurangan ya. Cara jawabnya, sampaikan terlebih dahulu kelebihan kamu, baru sampaikan kekurangan. Oke? Kelebihannya. Kelebihan yang saya memiliki kemampuan di bidang akademik Kakak. Di sekolah, saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah, puisi, dan debat, di mana saya mendapatkan kejuaraan di lomba akademik tersebut. Salah satunya adalah lomba karya tulis, di mana saya mendapatkan juara 2 tingkat nasional, dan lomba debat saya mendapatkan juara 1 pada tingkat kota dan kabupaten. Selain itu, saya juga pernah beberapa kali menjadi MC dan moderator. Terakhir kali saya menjadi moderator pada acara seminar nasional. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Kalau ditanya kekurangan, bagaimana cara menjawabnya Kak? Ketika kamu menjawab kekurangan kamu, maka kamu sampaikan juga solusinya. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kekurangan kamu tersebut, ya? Jadi ketika kamu sampaikan, Kak, saya nggak bisa ini, misalnya, saya tidak mampu di sini. Nah, solusinya apa untuk mengatasi kekurangan kamu tersebut?
Pertanyaan ini tujuan sebenarnya adalah agar mereka sebagai panitia yang menyeleksi kamu nih dapat mengetahui sejauh mana sih kamu mengenal diri kamu sendiri. Jadi perlu ditanyakan kekurangan dan kelebihan. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana Kak cara menjawabnya Kak? Cara jawabnya seperti ini. Kekurangan yang saya miliki, jujur saya kurang memiliki estetika Kak. Tapi saya tetap terus belajar bagaimana untuk memperindah dan menjaga nilai-nilai estetik. Itu saja Kak, terima kasih. Nah, jawab seperti itu. Atau kamu bisa jawab, kurangan yang saya miliki, kalau saya banyak pekerjaan Kak, dan saya terlalu fokus mengerjakan sesuatu, maka saya akan lupa sama jadwal makan saya. Jadi saya sering telat makan, gara-gara ngerjain dan terlalu fokus pada kerjaan tersebut. Nah, kamu bisa jawab seperti itu, bahwasannya kekurangan kamu adalah suka lupa. Nah, suka lupa. Nah, jadi solusinya gimana? Tapi setelah perut saya memanggil-manggil, dan saya mulai lelah, maka saya istirahat dan langsung makan Kak. Jawab aja seperti itu ya, tidak masalah karena kan di sini ditanya kekurangan kamu. Jadi kamu harus tahulah apa kelebihan kamu dan apa kekurangan kamu. Kamu harus lebih tahu tentang diri kamu sendiri, oke? Tapi pastikan tips dari aku diikutin, oke? Tips dari aku diikutin dan dipraktekin ketika kamu seleksi nanti tes wawancara masuk organisasi kampus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang kamu ketahui tentang organisasi ini? Organisasi ini adalah organisasi yang ada di UIN. Organisasi ini adalah organisasi yang ada di sini. Kamu jangan jawab seperti itu, pastiin kamu menjawabnya di mana jawaban kamu itu mampu dipertimbangkan oleh mereka. Kalau ditanya apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini, mereka ingin mengetahui sejauh mana sih pikiran, pandangan, serta pemahaman kamu dan yang kamu ketahui tentang organisasi tersebut. Apakah kamu sudah mencari tahu organisasi yang akan kamu masuki? Apakah kamu sudah tahu organisasi ini? Apakah kamu sudah tahu nih sebelum kamu menjadi anggota di organisasi ini? Apakah kamu sudah tahu organisasi kami ini? Nah, tujuan mereka adalah ingin mengetahui seberapa jauh pikiran dan pandangan serta pemahaman yang kamu miliki tentang organisasi tersebut. Jadi pastiin saran dari aku ketika kamu ingin masuk di organisasi tersebut. Yang pertama, kamu harus cari tahu tentang organisasinya. Dan yang kedua, kalau misalnya kamu udah tahu organisasinya, cari sosial medianya. Ini dapat membantu kamu untuk masuk di organisasi tersebut karena nantinya bakal banyak informasi-informasi dari sosial media tersebut. Jadi pastiin ketika kamu sudah mendapatkan sosial media, jangan lupa untuk di-follow. Nah, kalau kamu udah di-follow, pasti bagian dari kakak-kakak yang menyeleksi tersebut pemegang akun sosial media tersebut, baik IG, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Tapi biasanya yang dipakai IG ya. Jadi kamu harus follow lah IG-nya atau follow lah Facebook-nya. Untuk apa? Untuk membantu kamu nih agar kamu dapat mengetahui tentang organisasi tersebut dan sejauh mana organisasi tersebut sudah bergerak ya, sudah berjalan. Bergerak gimana Kak? Kan organisasi Kak, bergerak gimana? Nah, jadi kamu harus follow tuh sosial medianya. Dan cara menjawabnya bagaimana Kak? Cara menjawabnya seperti ini. Organisasi ini adalah organisasi yang bergerak di bidang minat dan bakat untuk meningkatkan prestasi dari mahasiswanya. Dari banyak yang saya lihat di sosial media, sudah banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi terlahir dari organisasi ini. Dan organisasi ini tentunya memiliki peranan yang penting untuk mahasiswa dan untuk kampus. Apalagi organisasi ini menjadi jembatan mahasiswa dengan pihak kampus. Oleh karena itu, saya juga ingin sekali menjadi bagian dari siswa-siswa yang dapat mengambil andil dan menjadi mahasiswa yang berprestasi nantinya setelah saya masuk di organisasi ini. Itu Kak jawaban dari saya, terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu. Kamu naik-naikkan aja mereka supaya mereka terkesima sama jawabannya kamu. Dan kalau mereka udah tertarik nih sama cara menjawab kamu, ataupun mereka tertarik sama jawaban kamu, maka kamu akan mudah untuk keterima di organisasi tersebut. Jadi dengan seperti itu, kamu menjadi bahan pertimbangan mereka agar kamu masuk di organisasi tersebut. Sampai sini paham ya? Masih 3 pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kamu bisa komentar di bawah, nanti aku bales dan pasti aku respon. Kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Dan nantinya ketika kamu masuk di organisasi ini, kontribusi apa yang akan kamu lakukan untuk organisasi ini? Kalau kamu ditanya kontribusi apa sih yang bisa kamu berikan untuk organisasi ini? Ya jawab sesuai dengan kemampuan diri kamu dan jawab sesuai dengan divisi yang kamu ambil. Ingat ya, setiap jawaban kamu harus sesuaikan dengan divisi yang akan kamu ambil. Dan pastiin divisi yang kamu ambil itu ya sesuai dengan minatnya kamu sendiri. Jangan ikut-ikut teman. Karena kalau ikut-ikut teman, jatuhnya nih kamu bakal bingung mau seleksi. Nanti kalau ditanya kekurangan kelebihan aja bingung. Kekurangan dan kelebihan kamu apa? Ih, saya nggak tahu lah Kak, saya masuk sini ikut-ikut teman Kak. Ih Kak, saya nggak tahu lah Kak, saya cuma ikut-ikut aja loh Kak.
Kak, saya nggak tahu Kak, saya karena disuruh masuk aja sama senior saya Kak. Kak, saya nggak tahu lah Kak masuk sini, saya cuman ngikutin dia aja Kak, karena saya gabut sebenarnya Kak. Jadi ya udahlah, kamu jangan jawab seperti itu ya please. Dan kalau tujuannya udah nggak jelas dan nggak ada niat sama sekali, mending nggak usah deh, mending nggak usah. Makanya lurusin dulu niatnya, biar enak jalannya. Sampai di sini paham? Gimana? Ih, lu sebijak banget. Ih, lu sok bijak banget sih. Ya, nggak tahu lah ya, ini keluar aja gitu. Kalau kamu ditanya kontribusi apa sih yang bisa kamu berikan untuk organisasi ini? Pastinya saya akan memberikan kontribusi waktu, tenaga, dan pemikiran saya, Kak. Please, ketika ditanya kontribusi, jangan jawab seperti itu. Ya, jangan jawab seperti itu. Mereka sudah tahu kalau yang akan kita berikan di organisasi tersebut adalah waktunya kita, pemikiran serta ide-idenya kita, dan tenaganya kita. Tapi bukan itu yang mereka harapkan. Bukan jawaban-jawaban seperti itu yang mereka mau. Kalau seperti itu, kita tidak akan dipertimbangkan untuk masuk di organisasi tersebut. Please ya, saingan kita itu banyak banget. Jadi tolong jawab sesuai dengan keinginan mereka. Dan jawab, apapun yang kamu jawab, yang penting mereka mempertimbangkan jawaban dari kita. Ya, jadi jangan jawab seperti itu. Jadi gimana dong Kak cara jawabnya Kak? Ya emang waktu, tenaga, dan pemikiran yang aku punya Kak. Ya emang itu sih yang kita punya. Yang kita punya emang itu. Tapi janganlah jawab seperti itu. Karena jawaban itu pasti bakal dijawab oleh teman-teman kamu lainnya. Kamu gak akan menjadi pembeda kalau kamu jawabannya sama aja kayak mereka. Gak bakal dipertimbangin deh kita kalau jawabnya sama aja. Dari 1 sampai 10 sampai 20 orang yang mereka seleksi jawabannya itu semua. Jadi harus ada pembeda nih. Jawabnya gimana dong Kak? Gini cara jawabnya. Dengan kemampuan yang saya miliki dan pengalaman yang saya punya Kak, maka saya akan berkontribusi untuk ikut serta dan aktif pada saat kegiatan-kegiatan serta acara yang diadakan oleh organisasi kita. Salah satunya saya bisa menjadi MC ataupun moderator Kak ketika dibutuhkan. Dan apapun yang diperintahkan kepada saya, jika itu baik dan positif, maka saya akan melaksanakan perintah tersebut. Itu saja Kak jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu. Sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang kamu miliki, ini bisa menjadi daya tarik. Ya, daya tarik dan bisa menjadi jawaban kamu. Jangan jawab yang biasa, jangan jawab yang itu-itu aja. Jangan jawab yang teman kamu juga jawab. Jadi kamu harus kasih jawaban yang beda dan kasih jawaban yang membuat mereka tertarik nih sama jawaban kamu. Ih gila, keren banget dia nih ditanya kontribusi, jawabannya beda banget dari yang lain. Ih gila, ditanya kontribusi, ternyata dia bisa jadi MC, dia bisa jadi moderator, dia bisa jadi host. Oh, cocok nih, cocok nih, cocok. Udah masuk aja dia. Nah pasti kayak gitu tuh. Maka sesuaikan ya jawaban kamu dan cara menjawab kamu. Oke? Sampai sini paham? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kami harus memilih kamu untuk bergabung di organisasi ini? Karena saya rajin Kak. Karena saya disiplin Kak. Karena saya baik Kak. Karena saya cantik Kak. Jangan jawab seperti itu ya. Jangan jawab seperti itu. Please. Atau pertanyaannya biasanya, kenapa kamu layak untuk kami pilih masuk di organisasi ini? Kira-kira gimana ya jawabannya ya kalau ditanya, layak nggak ya kita masuk ya? Aduh, kenapa ya saya harus dipilih ya? Jawabannya gimana ya kira-kira ya? Agak membingungkan. Tentunya Kak, ketika saya terpilih untuk menjadi keanggotaan di organisasi ini, saya akan ikut serta melakukan apapun untuk mendorong organisasi ini dan mewujudkan cita-cita serta visi dan misi dari organisasi ini Kak. Dan saya juga dapat melakukan kerjasama dengan teman-teman di organisasi ini. Saya dapat melakukan kerjasama dengan baik di sini. Kerjasama ataupun kerja sendiri Kak, saya dapat diandalkan dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada saya. Dan saya juga dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi di luar kampus, organisasi-organisasi yang melakukan kerjasama dengan organisasi kita Kak. Itu saja jawaban dari saya Kak, terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu ya. Untuk menyelamatkan diri kamu, maka jawablah seperti itu, oke? Pertanyaan terakhir, apa motivasi kamu masuk di organisasi ini? Karena ikut-ikut teman Kak. Kamu nggak boleh lah buka kartu kayak gitu. Jadi gimana Kak cara jawabnya? Jawab seperti ini. Motivasi saya masuk dan ingin bergabung di organisasi ini, yang pertama karena saya suka Kak. Saya suka pada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Oleh karena itu, saya ingin sekali masuk dan bergabung di sini. Dan yang kedua, karena saya tertarik. Salah satunya saya tertarik di divisi minat dan bakat. Karena saya ingin sekali mengembangkan potensi saya Kak, yaitu di bidang soft skill public speaking. Saya ingin sekali lancar berbicara Kak, seperti kakak-kakak senior yang ada di sini. Oleh karena itu,
saya ingin bergabung di organisasi ini dan ingin masuk di divisi minat dan bakat ini Kak, untuk mengembangkan potensi yang saya miliki dan potensi yang saya punya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu ya. Jawablah yang baik-baik, yang motivasi apa yang kamu miliki. Pokoknya kamu jawab yang baik-baik dan jangan jawab hal-hal yang biasa. Oke? Jangan jawab hal-hal biasa. Ini contoh dari aku yang bisa kamu terapin, yang bisa kamu praktekin ketika kamu sedang tes wawancara masuk organisasi di kampus. Pastiin jawaban kamu adalah jawaban terbaik yang bisa dipertimbangkan oleh mereka. Dan jawabannya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jangan jawab yang biasa, jawab hal-hal yang berbeda dan hal-hal yang tidak biasa mereka dengar. Itu tips dari aku ya, karena aku pernah masuk di organisasi di kampus, organisasi ekstra kampus, dan harus seleksi dulu. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kerap sekali akan kamu dengar, akan kamu dapatkan ketika kamu mengalami seleksi ataupun tes wawancara tersebut. Itu dia tipsnya dari aku, jawaban dari aku. Semoga video ini dapat membantu kamu, para mahasiswa-mahasiswa baru atau maba-maba imut, maba-maba lucu. Dulu aku waktu jadi maba tuh imut dan lucu. Apaan sih? Oke, kalau gitu makasih udah nonton video ini. Thank you so much, tulis positif. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah dan share ke teman-teman kamu atau adik-adik kelas kamu ya, biar mereka juga tahu. Kalau gitu aku jangan undur diri. Makasih udah tonton video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku Jihad Isra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar seleksinya di kampus kamu yang baru. Bye bye. Nah, kalau kamu ditanya tentang pengalaman berorganisasi, maka jawablah pengalaman-pengalaman yang kamu punya. Kak, tapi aku nggak punya pengalaman Kak. Gimana dong Kak? Jujur Kak, ini adalah kali pertama aku masuk di organisasi. Bagaimana dong Kak cara jawabnya? Yang pertama, kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman, ya kamu jujur aja kamu nggak punya pengalaman gitu. Tapi ini kurang menjadi bahan pertimbangan sih. Dan kurang seru hidupmu kalau tidak ada pengalaman. Jadi, mari kita tambahkan bagaimana cara menjawabnya dengan baik dan benar. Seperti ini. Jika kamu tidak punya pengalaman. Jujur Kak, jujur aja nggak apa-apa. Jujur Kak, sebenarnya ini adalah kali pertama saya mengikuti organisasi di kampus. Saat di sekolah saya tidak mengikuti organisasi. Namun beberapa kali saya menjadi kepanitiaan pada saat ada kegiatan-kegiatan ataupun event yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan maulid yang diadakan di sekolah. Saya mengambil bagian menjadi sekretaris dan menjadi MC pada saat acara tersebut. Dan yang kedua, pada saat acara 17 Agustus di lingkungan rumah saya mengambil bagian menjadi bendahara di sana untuk mengatur keuangan 17-an. Dan saya juga menjadi host untuk memeriahkan acara 17-an tersebut. Kalau untuk organisasi sendiri, jujur saya ini kali pertama mengikuti organisasi, tapi dari kepanitiaan yang pernah saya ikuti, saya belajar sedikit organisasi dari sana Kak. Oleh karena itu saya berharap sekali untuk dapat bergabung di organisasi ini, dan nantinya saya dapat belajar banyak dari sini, dan saya dapat meningkatkan kemampuan serta potensi yang saya miliki di organisasi ini Kak. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu. Walaupun kita tidak punya pengalaman di organisasi, tapi setidaknya kita ada pengalaman-pengalaman yang membuat diri kita itu terlihat aktif. Nah, seperti itu. Walaupun kita tidak punya organisasi, kita tidak mengikuti organisasi, kita tidak bergelut di bidang itu, tapi setidaknya kita ada pengalaman kok yang membuat diri kita ini aktif. Nggak gitu-gitu aja. Nggak pendiam-pendiam banget kok Kak. Aku juga ngikutin kegiatan di luar dari organisasi kok Kak. Walaupun sebenarnya aku belum pernah sih ngikutin organisasi.